Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita memasuki bulan yang keempat, bulan April. Ya, tidak terasa 4 bulan sudah kita lalui. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tema tentang perkataan Tuhan, bicara tentang karena itu. Ya, Tuhan minggu yang lalu sudah memberikan sebuah arahan untuk engkau bahagia, engkau diharuskan, ya, dibawa oleh Tuhan untuk supaya sempurna. Tuhan mengajarkan tentang bahagia dan juga mengajarkan supaya kita bisa menjadi berkat dan juga bisa dipandang seperti Yesus. Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama masih belajar tentang apa yang Tuhan arahkan. Di sini arahan yang hendak diberikan oleh Tuhan adalah bicara tentang kita bisa menerima hak penuh untuk bisa memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga yang mulia. Nah, mari kita langsung saja membuka di dalam surat 2 Petrus pasal 1. Ya, teksnya sudah saya sediakan, 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Petrus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan ayat genap, ayat 12. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa, ayat ganjil, dan secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Petrus 1 ayat 12 berkata demikian. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang maksud, kepadanyalah aku berkenan. Bersama-sama, 2, 3. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Amin. Bapak Ibu perhatikan, inilah surat Rasul Petrus kepada sidang jemaat yang dilayani. Hari itu Petrus menuliskan surat tentang pengalamannya Petrus sewaktu dia mengikut Tuhan kemana-mana dalam pelayanan. Nah, ada satu peristiwa yang sangat-sangat membuat Petrus menjadi pribadi yang merasa ikut dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Petrus hari itu bersama Yakobus dan juga Yohanes, itu ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Hari itu Yesus hendak berdoa di sebuah gunung, kemudian Yesus mengajak 3 orang muridnya itu, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, 3 orang ini dibawa oleh Tuhan ke atas gunung, dan tiba-tiba di atas gunung itu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan yang saat itu sedang berdoa, tiba-tiba wajahnya itu bersinar, kemudian pakaiannya tiba-tiba berubah menjadi putih bersih berkilau, penuh pancaran kemuliaan, dan disitulah Petrus melihat ada 2 pribadi yang lain, yaitu Musa dan juga Elia. Petrus hari itu takjub, Petrus hari itu tersungkur. Kenapa? Karena melihat keagungan kemuliaan Tuhan. Nah, sewaktu dalam penglihatan seperti itu, kemudian Tuhan
selesai mengalami sesuatu yang mulia, Tuhan berkata kepada Petrus, jangan ceritakan ini semuanya, karena apa? Belum waktunya, kira-kira seperti itu. Nah, sesudah Tuhan meninggal, Tuhan mati, para rasul mulai berpencar ke semua daerah. Petrus kemudian mulai melayani jemaat-jemaat, salah satunya di Asia. Kemudian Petrus mulai melayangkan suratnya. Nah, surat ini berbicara tentang pengalamannya Petrus waktu mengalami bersama Tuhan tentang kemuliaan. Petrus ceritakan semua tadi dalam perincian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian, atau ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi hari itu Petrus bukan hanya melihat pemandangan yang spektakuler, tetapi Petrus juga mendengar suara dari surga, yaitu suara Allah Bapanya. Suaranya sangat jelas dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ayat 18 kemudian berkata, suara itu kami dengar datang dari surga. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible, saya berani pastikan perasaan kita pasti nggak karu-karuan. Kenapa? Suara itu bukan hanya cuma sekedar suara yang mungkin merdu, mungkin besar, mungkin berwibawa, bukan hanya seperti itu. Tetapi saya berani pastikan suara itu akan membuat hati kita tuh hancur. Ya kadang-kadang kalau saya melihat ada orang-orang tertentu nonton konser, misalkan konsernya itu penyanyi-penyanyi top seperti Michael Jackson, mungkin Madonna atau siapapun. Michael Jackson atau Madonna baru berteriak, halo, misalkan seperti itu. Ada orang-orang tertentu di shoot video itu bisa nangis. Kenapa? Mendengar suara pujaan hatinya. Mereka mendengar suara yang saya katakan mungkin tidak terlalu spektakuler. Bisa nangis-nangis, ada yang histeris. Bagaimana kalau seperti Petrus hari itu bisa mendengar suara yang datang dari surga? Saya berani pastikan, hati Petrus saat itu langsung dia berani berkata, Tuhan aku serahkan hidupku untukmu. Kenapa spektakuler? Dan suara itu pasti sangat-sangat lembut, sangat-sangat berwibawa dan sangat-sangat mungkin menakutkan. Petrus kemudian menuliskan lagi ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Artinya apa? Petrus mencoba memberikan perincian. Perincian tentang satu hal yang spektakuler, kemudian perincian di mana tempatnya, perincian bersama siapa hari itu dia, Petrus, mendampingi Yesus. Nah, tujuan daripada pemberian surat ini kepada sidang jemaat yang dilayani itu apa? Nah, sekarang kita akan perhatikan ayat 11. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Petrus hari itu mengingatkan kepada sidang jemaat yang dilayani. Kira-kira dia berkata begini, kamu ini rohaninya hebat. Engkau dalam gereja itu sudah menjadi orang-orang senior. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun dalam hal pengetahuan. Tetapi Petrus tahu bahwa masih banyak sekali orang-orang Kristen yang belum tentu nanti bisa masuk dalam keselamatan. Makanya berbicara tentang keselamatan, kekekalan yang Tuhan janjikan, kemudian Petrus mengulang dari apa yang Tuhan sudah beritakan. Petrus kemudian menuliskan tadi dalam ayat 12, karena itu. Loh, karena itu yang bagaimana Pak? Karena itu bagi engkau yang ingin memasuki atau memperoleh hak penuh
untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu yang dimaksudkan apa? Engkau harus semakin sungguh-sungguh. Nah, Petrus sebagai seorang rasul punya sebuah kewajiban. Kewajibannya apa? Selalu mengingatkan jemaat Tuhan. Termasuk saya ini hamba Tuhan. Tugas saya adalah selalu mengingatkan sidang jemaat untuk supaya fokus kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin. Mungkin kadang-kadang kita diingatkan terus-menerus itu bosan. Dan saya mau tekankan bahwa kita yang sudah sering kali diingatkan aja kerap kali lupa. Apalagi kalau kita mungkin berbicaranya di luar konteks tentang kemuliaan. Saya khawatir ini akan semakin mengerikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Petrus bisa mengalami semua peristiwa itu? Kenapa Petrus detik itu bisa melihat kemuliaan yang Tuhan berikan, yang Allah Bapa berikan kepada Yesus, bisa dilihat secara kasat mata? Kenapa? Pagi hari ini saya memberikan tema. Temanya adalah karena Petrus mengambil keputusan benar. Itu kuncinya. Jadi kalau kita semuanya sebagai orang-orang sekuler, orang awam, Petrus itu tadinya juga orang sekuler, orang awam, bukan orang rohani. Tetapi suatu hari ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengambil keputusan benar. Hal yang bersifat duniawi itu ditinggal. Orang berkata apa? Bodoh. Tapi lihat, ada sebuah keputusan benar yang menjadikan Petrus bisa melihat kemuliaan, dan bisa dipastikan Petrus pasti masuk surga, dan yang paling luar biasa, di dunia hidupnya diberkati Tuhan. Itu yang selalu manusia idam-idamkan. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu idaman kita semuanya, betul enggak? Tapi faktanya masa muda kita nggak bisa foya-foya. Masa tua malah penyakitan susah. Mati nggak jelas. Nah, Tuhan hari ini mau memperjelas kepada kita semuanya. Pada waktu engkau masih muda, engkau diberkati. Sewaktu engkau menjelang tua, hidupmu semakin diberkati, yang saya istilahkan kaya raya. Ketika engkau mau tutup mata, Tuhan sambut engkau dan engkau pasti masuk surga. Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan. Dicukupkan selama ada dalam dunia, dan bisa dibawa melihat kemuliaannya. Ya, saya beri gambar emas, kemudian koin perak, Bitcoin ya yang lagi terkenal. Kemudian ada satu mahkota kemuliaan. Ini yang kita idam-idamkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah Bapak Ibu menjadi orang yang diberkati Tuhan? Mau ya? Tuhan memberikan cara, bagaimana caranya supaya itu bisa kita capai. Nah, hari ini kita mau eksposisi dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebenarnya apa yang dilakukan Petrus dalam mengambil sebuah keputusan benar, sehingga dia dicukupkan dan bisa melihat kemuliaan Bapa di surga. Kita lihat sekarang dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, tolong bisa dibacakan terlebih dahulu. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Inilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Amin. Bapak Ibu perhatikan, inilah pengalaman daripada Rasul Petrus
ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Posisinya Rasul Petrus hari itu sebagai apa? Sebagai orang biasa. Tuhan detik itu masih panggil nama yang lama, Simon Petrus, bukan langsung Petrus. Dipanggil dengan sebutan nama lama Simon. Nah, cerita ini memberikan sebuah gambaran bahwa sebenarnya Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat itu sedang melakukan pencarian kepada semua orang. Kalau dalam gambar lukisan lama, ada gambar Tuhan Yesus sedang ketuk pintu. Kalau Bapak Ibu jeli, pintu itu tidak ada handle-nya. Kenapa tidak ada handle-nya? Pelukis sengaja memberikan sebuah inspirasi. Tuhan kepingin ketika dia ketuk pintu hatimu, engkau harus buka dari dalam. Engkau harus buka dari dalam hatimu. Dan Yesus masuk. Nah, peristiwa ini juga seperti itu kira-kira. Makanya hal yang pertama, kenapa Petrus mengambil sebuah keputusan benar? Kenapa Petrus pada akhirnya diberkati dalam hal keuangan, kemudian dia bisa masuk dalam kemuliaan? Karena yang pertama inilah bagian yang sangat penting. Petrus mengizinkan Yesus masuk dalam bahteranya, itu kuncinya. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya itu. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Perahu adalah gambaran tentang kehidupan keluarga. Makanya kalau orang masuk dalam keluarga baru disebut dengan satu ucapan selamat begini: selamat menempuh hidup baru, selamat memasuki bahtera keluargamu yang baru. Jadi bahtera ini bicara tentang keluarga. Ada satu hal yang penting di sini. Yesus yang saat itu sedang berkeliling, Yesus yang sedang memberitakan perkataan firman, orang itu tertarik. Ayat 1. Nah, ketertarikan orang berkaitan dengan apa? Mereka ingin masuk surga. Makanya ayat ini berkata, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu perlu perhatikan, di dunia ada orang ingin mendengar firman kebenaran. Mereka cari yang namanya jalan keselamatan. Apakah jalan keselamatan yang mereka cari langsung bisa diperoleh? Tidak. Agama mulai mengajarkan supaya kamu harus banyak bersedekah, kamu harus banyak beri fitrah, engkau harus banyak memberi bantuan kepada janda miskin, orang-orang miskin, orang-orang timpang, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang itu bisa langsung mendapatkan keselamatan? Tidak. Makanya bagi kita semuanya yang hari ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, saya berkata, Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia di seluruh muka bumi. Loh, ini benar. Kenapa? Seperti halnya Tuhan mendatangi Petrus secara khusus. Dia sengaja memberikan anugerah kepada Petrus itu khusus. Ayatnya di mana tadi? Ayat 2 dan ayat 3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ada sebuah gambaran, Tuhan diperhadapkan dua sisi. Perahu A, perahu B. Tapi lihat ayat 3 berkata, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
bicara tentang dua perahu, itu juga gambaran kehidupan kita manusia. Manusia itu ada yang punya sifat abu-abu. Kanan oke, kiri oke. Tuhan berkata, tidak ada seorang hamba hidup di dalam dua tuan. Makanya kita seringkali diberi sebuah gambaran, kalau kita punya dua tuan, kaki kiri, kaki kanan kita di kanan, melentang, kaki kiri di sini. Yang hari ini sedang terjadi di dalam diri kita masing-masing apa? Kita percaya dengan semua agama. Karena mereka punya prinsip, semua agama itu baik. Semua agama podo wae. Jadi supaya aku ditolong oleh Tuhan, aku akan sembah mereka semuanya supaya aku semakin kuat. Itu yang namanya dua perahu. Prinsip itu harus kita mulai hilangkan. Kenapa? Tidak ada satu hamba dengan dua tuan. Maaf ya, hari-hari ini kita yang Kristen masih saja pergi ke tempat-tempat kuburan. Untuk apa? Doa. Lu salah enggak? Kalau ke kuburannya saja untuk misalkan bersih kubur enggak masalah. Itu bukti kita menghargai nenek moyang. Tapi ada orang yang tidak tahu, di situ masih berdoa. Doanya kadang-kadang lucu. Misalkan nih contoh, yang meninggal ini mungkin orang tua, papa atau mama. Di hadapan kuburan sambil bersimpuh, ngomong, "Pak, tulungi aku anakmu, uripku susah, tolong." Yang nolong itu bukan orang tuamu, bukan nenekmu, bukan kakekmu. Yang datang ke situ malah setan. Loh kenapa? Orang tuamu atau mungkin leluhurmu itu sudah ada di tempat yang ditempatkan oleh Tuhan. Kelihatannya baik, tapi di hadapan Tuhan kita ini salah. Makanya kita perlu sangat berhati-hati. Dalam banyak peristiwa kenapa orang sampai tidak mengalami yang namanya kemuliaan, kenapa orang mencari istilahnya apa, sesuap nasi. Hari ini harus setengah mati, kenapa? Karena belum menetapkan hatinya khusus kepada Tuhan. Makanya kalau firman ini berbicara ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ini merupakan sebuah gambaran untuk Petrus. Kamu mau pilih yang surgawi atau yang duniawi? Wong saat itu Petrus sedang kerja, sedang mencari ikan. Tetapi Tuhan tahu hal mana yang perlu. Dikatakan sekali lagi, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Orang lain mencari-cari kebenaran untuk bisa diselamatkan. Simon Petrus khusus oleh Tuhan diberi anugerah. Sama kadang-kadang Bapak Ibu, dulu mungkin waktu kita belum bersungguh-sungguh, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada mungkin rohaniwan datang ke rumahmu, kemudian mereka berkata, "Pak, Bu, yuk besok datang beribadah di gereja kami." Saya berkata, itu anugerah terbesar. Orang waktu ditawari seperti itu langsung mau enggak? Biasanya nolak. Penolakan pertama karena mungkin sibuk, mungkin kurang cocok dengan gerejanya, mungkin kurang cocok dengan jemaatnya, sehingga apa? Mereka mengurungkan niat untuk bisa menerima keselamatan. Ini yang saya katakan rugi besar. Petrus hari itu mengalami zaman Yesus.
Yesus bisa naik ke dalam salah satu perahu itu. Dan Petrus mengambil satu keputusan yang benar, mengizinkan Yesus masuk dalam bahteranya. Waktu itu mungkin Yesus ya di tepi pantai langsung mendatangi perahu Petrus. Kemudian kira-kira mungkin dalam dialog begini, Petrus, kalau aku mau naik perahumu boleh enggak? Yesus detik itu sudah mulai terkenal karena dalam Injil Lukas pasal 5, Yesus ini sudah mulai banyak memberitakan Injil, sudah mulai membuat tanda-tanda mukjizat. Tapi Petrus detik itu belum tahu secara benar siapa Yesus. Mungkin waktu Yesus mau mencoba masuk dalam perahu, Petrus mencoba memandang, sopo ki? Kira-kira mungkin seperti itu. Tapi sudah berpikir mungkin, oh ini Yesus. Ya udahlah, silahkan masuk. Etape pertama dari yang Petrus alami, yang Petrus lakukan ini adalah apa? Satu keputusan benar. Sama waktu saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudara mau dibaptis selam. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, hamba-Mu menyerahkan akan saudara A, yang hari ini dia mau masuk dalam baptisan selam, dan dia mengambil keputusan yang benar untuk mengikut Engkau. Jadi waktu orang mau dibaptis selam itu adalah sebuah keputusan benar. Petrus detik itu mempersilahkan Yesus, silahkan masuk. Akibat dari apa yang dia lakukan dengan benar, Petrus dalam pasal yang ke-9 Injil Lukas diajak oleh Tuhan untuk apa? Doa di atas gunung dan melihat kemuliaan. Apakah semua orang di dalam Alkitab, murid-murid Yesus yang ada 12 itu melihat semua? Tidak. Yang melihat itu cuma 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah sekarang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Jadi dalam peristiwa Lukas pasal 5 ini ada 3 murid Tuhan yang diizinkan melihat kemuliaan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sama saudara yang hari ini ingin bisa mengalami yang namanya berkat dari Tuhan, yang ingin bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi jelas, mengizinkan Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Petrus itu taat atas anjuran Tuhan. Dan saya mau ingatkan, taat itu susah. Taat itu berat. Sama detik itu Petrus sewaktu mendapatkan sebuah perintah
dari Tuhan, Petrus ini sempat berbantah. Bapak Ibu perhatikan ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi artinya kalau detik itu semua dialog itu ditulis, Petrus akan berbantah tuh kira-kira begini. "Tuhan, kami ini nelayan, kami ini pelaut, kerjaan kami ya di laut. Engkau tahu apa? Wong aku dengar kamu ini cuma anak tukang kayu. Kok kamu sekarang mencoba memerintahkan aku untuk supaya lebih ke tempat yang dalam? Tak beritahu ya, semalam-malaman aku nggak tidur ya sudah di tempat yang dalam itu." Kira-kira begitu. Sama dari kita seringkali mengalami hal yang seperti itu. Kita diberitahu oleh firman Tuhan, kita diarahkan oleh Tuhan, kita dengar khotbah, kita dengar hal-hal yang baik dari Tuhan. Tapi kerap kali kita berkatanya apa? "Lu wong kuwi kerjaanku. Aku kerja di bidang ini, aku tahu." Ya maaf ya, hari ini bukan Tuhan yang langsung memerintah. Kadang pendeta itu yang memberikan suara Tuhan itu kepada jemaat. Orang seringkali berkatanya apa? Pendeta kan kerjaannya cuma doa. Pendeta kan kerjaannya cuma baca firman. Lah kok ngajari kerja? Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, dalam Kisah Para Rasul pasal 26, pasal 27, pasal 28. Akibat dari nahkoda kapal besar yang dipimpin oleh seorang perwira, detik itu mau berlayar. Kemudian Paulus berkata kepada nahkoda, "Jangan berlayar karena ini adalah musim angin timur. Nanti perahumu tenggelam." Nahkoda ini nekat. Dan singkat cerita, perahu itu nyaris tenggelam. Tapi sebelum nyaris tenggelam itu Paulus berkata kepada nahkoda, "Buang semua muatanmu." Dan singkatnya kapal ini selamat. Sama, kita seringkali mengalami problem-problem yang berat dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Kenapa? Maaf, kita lebih banyak memakai logika kita. Merasa bahwa bertahun-tahun aku sudah kerja. Tapi Bapak Ibu saya beritahu, hari-hari ini banyak sekali pengusaha yang tumbang. Mau sekaya apapun banyak yang tumbang hari ini. Kenapa tumbang? Kalau Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan, hari ini adalah zaman akhir yang dimana waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pelajari kembali dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-18, di situ nanti Bapak Ibu akan tahu ini loh sebenarnya keinginan hati Tuhan. Bicara tentang Petrus, dia orang yang hebat dalam bekerja. Tapi kalau Bapak Ibu simak baik-baik, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Nihil. Jadi kita perlu tahu kehebatan kita, kepandaian kita, kepiawaian kita, pengalaman-pengalaman kita. Di sini saya tuliskan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan bukan karena saudara hebat, bukan. Kalau hari ini saudara punya bermacam-macam hal, saya mau katakan itu adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepada kita masing-masing. Tanpa anugerah Tuhan, hidup kita ini sia-sia, ngoyo.
Saya melayani orang yang hari ini lagi tumbang. Orangnya pinter, usahanya hebat, tapi nggak pernah mau nurut dengan firman. Bertahun-tahun kami ingatkan. Jawabannya apa? Nggak mungkin, orang mungkin. Hari ini tumbang. Hari ini baru bertanya, salahku apa dan aku harus bagaimana? Petrus hari ini memberikan sebuah contoh yang baik. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Artinya apa? Petrus mau taat. Dia langsung berkata, ya. Dan yang taat bukan hanya Petrus. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka itu mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Jadi ketaatan yang dilakukan oleh Petrus bukan hanya secara pribadi, tetapi korporat. Ini bicara tentang apa? Keluarga, ada satu yang taat, dua banggel, remek. Sama, kenapa gereja hancur? Ada yang taat, ada yang berontak. Ya tunggu saja, pasti remek. Kenapa seperti itu? Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan persekutuan orang benar. Makanya Pak Petrus sebagai satu pribadi yang hari itu ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dia mengambil satu sikap benar, dia mulai mengkoordinir teman-temannya. Sama Bapak Ibu hari ini mungkin tidak seperti Petrus, tetapi jangan lupa, Anda masing-masing adalah kepala di dalam keluarga. Suami adalah kepala istri, suami istri adalah kepala daripada anak-anak. Suami dan istri bentrok, anak-anak kacau. Suami kacau, anak-anak kacau. Istri kacau, anak-anak kacau. Kenapa? Anak-anak hanya melihat tontonan, mamah papah kurang genah. Makanya lihat ada banyak sekali anak-anak merasa apa? Enak dewean. Ngelihati keluarga itu pusing. Kenapa begitu? Tidak ada teladan. Kalau hal yang kedua ini sampai tidak dijalankan, bicara soal ketaatan, maaf, keluarga untuk dapat berkat dulu. Istilah orang dunia apa? Ngoyo, setengah mati. Tapi firman Tuhan di sini sudah memberikan sebuah penjelasan, karena sebuah ketaatan, berkat itu mengalirnya deras. Makanya lihat dalam ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Multitude great fishes, dikatakan begitu. Banyak. Kalau dalam Yohanes pasal 21 dikatakan apa? Full. Kalau di sini masih dalam bentuk banyak, multitude. Tapi kalau dalam Yohanes pasal 21 disebut apa? Full. Makanya lihat, kalau seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh mengikuti aturan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, sudah engkau akan terus berkembang. Dan saya berani pastikan hidupmu tidak akan pernah miskin. Bapak Ibu percaya? Tidak pernah miskin. Kenapa saya berani katakan seperti ini? Karena saya melihat, termasuk saya ini orang yang mengalami Tuhan. Dulu waktu saya mau full timer, orang berkatanya apa? Ngapain harus full time? Kamu pelayanan sambil kerja kan bisa? Ya memang bisa, tapi yang tadi saya contohkan, 2 perahu. Buktinya apa? Dulu kalau pekerjaan saya rame, pelayanan saya kendor. Kalau pelayanan saya banyak,
pekerjaannya kurang. Terus itu seperti itu. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan mulai dari tahun 2000, Tuhan, aku ingin melayani Tuhan full time. Itu saya doakan terus. Setahun pertama tahun 2000 pekerjaan saya kurang 20%. 2001 kurang lagi 20%. Sampai dengan 2004 itu saya sudah 80% meninggalkan pekerjaan. Kurang duit enggak? Tidak. Tuhan cukupkan dengan cara yang heran. Caranya gimana ya? Caranya Tuhan. Istri pernah komplain enggak? Oh pernah. Tapi waktu istri saya komplain, saya berkata begini, Tuhan, istriku komplain. Beri Tuhan hal supaya mata hatinya terbuka. Suatu hari ketika dia komplain, dia berkata begini, sing diurusi pelayanan wae. Sing diurusi pelayanan wae. Kerja ora diurusi, keluarga ora diurusi, dia berkata begitu. Saya langsung doa. Dan tiba-tiba mulai dari saat itu setiap bulan Tuhan itu cukupkan. Loh caranya gimana? Ya enggak mudeng, itu caranya Tuhan. Wong saya sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan kok. Dengan satu catatan apa? Ya taat. Taat itu setengah mati. Jangan pikir Bapak Ibu memikirkan saya kepada Pak Bekti itu semuanya serba enak. Oh enggak. Saya dahulu sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, pelayanan saya itu apa? Di bagian operator. Ibadah gereja di Semarang itu mulainya dari jam 5:30 pagi. Operator harus hadir jam 4:30 pagi. Ibadah selesai kurang lebih jam 10:30, jam 11 siang. Saya pulang bisa jam 12. Kenapa? Operator itu harus merapikan kabel untuk persiapan ibadah sore. Operator itu harus mematikan semua listrik, mematikan semua perlengkapan dan lain sebagainya. Dan kadang ingin masuk di dalam pelayanan hal yang rohani, detik itu Bekti berkata, jangan dulu. Padahal hati saya itu meluap-luap ingin melayani yang bersifat rohani. Tapi enggak diizinkan. Pernah suatu hari karena saya merasa tertekan, saya telepon kepada Bapak Pendeta Titus Suheri almarhum. Saya berkata begini, Pak Titus, mau ngelayani saja kok sukarnya setengah mati toh Pak. Saya sambil nangis itu. Pak Titus cuma jawab begini kepada saya, Pak Arif harus taat. Saya berteriak di telepon, saya sudah taat. Kalau begitu Bapak harus lebih taat. Wih, rasanya itu untuk melakukan itu setengah mati. Tapi di situ saya mulai melihat di tahun terakhir, tahun 2004, waktu itu bulan Oktober, tiba-tiba Pak Bekti melalui Pak Abraham berkata begini, Pak Abraham bilang begini kepada saya, Pak Arif, besok Pak Arif tolong ya layani Temanggung. Saya bilang, loh Pak Abraham, yang nyuruh siapa? Sudah, mau enggak? Pak Abraham cuma ngomong gitu. Ya mau, tapi yang jelas Pak, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Bekti. Loh dia kan enggak pernah lihat saya khotbah. Ya sudah, kamu mau enggak? Saya mulai melayani di Efrata, PD Efrata. Tahun 2004 bulan Oktober. Dan singkat cerita, 2005 bulan Februari tanggal 7, saya ditabiskan menjadi gembala sidang di GBT Kristus Alpha Omega Temanggung. Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya dari awal tahun pertama sampai dengan tahun keempat, saya berontak. Saya tidak mau nurut kepada pemimpin, saya tidak mau nurut kepada gereja. Apa yang terjadi? Hari ini saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu.
Dan hari ini saya tidak bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Sulit diatur. Petrus detik itu juga sempat berontak. Mungkin dia akan berargumentasi, "Guru, kami semalam-malaman sudah enggak tidur." Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang ketemu Yesus yang diceritakan itu apa? Masa mau tanya, iwake gedine sepiro, kan enggak mungkin gitu. Orang ketemu Yesus dan Yesus ketemu manusia lain selalu berkata tentang kerajaan surga. Selalu bicara tentang kerajaan Allah. Bicara hidup kekal, bicara tentang pertobatan. Nah kalau saudara lagi ngantuk kemudian saya cerita tentang firman Allah, kira-kira saudara jengkel enggak? Wes kerjane ora entuk duit, diparani pendeta ceritanya soal firman. Kira-kira seperti itu. Tapi lihat, Petrus detik itu mau melakukan. Dan singkatnya tadi, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Ayat ini mau menceritakan kepada Bapak Ibu, kalau ada satu orang taat di dalam rumah tanggamu, maka dalam rumah tanggamu itu pun akan mengalami berkat-berkat surgawi. Ayat ini mau cerita seperti itu. Cuma kadang-kadang memang jujur saja kalau kita lagi baca ayat Alkitab ini kan cuma cerita yang cuma ya wis lah ceritanya gini dok. Tapi coba dijabarkan. Makanya saya sangat menghimbau kepada Bapak Ibu. Ayo keluarga itu rukun. Keluarga itu yang bersatu. Keluarga itu harus harmonis. Jangan merasa yang paling hebat. Tangga nada itu harmonis, bukan lebih hebat, tidak. Kan tangga nada kan jelaskan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau belum waktunya misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagus enggak? Kan enggak bagus. Tulisannya tetap sama, do itu satu. Tapi coba kalau belum waktunya tiba-tiba do, do, do. Suwi-suwi itu yang namanya padu ya itu. Ada orang padu, ada teriakannya wah, 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 kan gitu. Enggak harmonis. Tapi coba kalau dipetiknya enak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan enak. Tapi keluarga gitu enggak? Enggak, banter-banteran. Berkat terus gimana? Merosot. Makanya hal yang terakhir yang Petrus lakukan itu apa? Dia mengakui Yesus dalam segala aspek hidupnya. Bapak Ibu perhatikan Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Waktu di mana Petrus tahu, ikut Tuhan ternyata berkat itu gampang. Aku kemarin ngoyo setengah mati direwangi ora turu kerja lembur ora entuk duit. Tuhan cuma ngomong sak kecap. Plek. Tiba-tiba semua jadi. Karena itu Bapak Petrus sadar diri langsung dia tersungkur. Saya membayangkan adegan tersungkurnya Petrus itu seperti apa. Saya membayangkan Yesus misalkan berdiri. Ini kan sudah di tepi pantai kan. Petrus pasti langsung tiarap, "Tuhan, ampuni aku." Kira-kira mungkin gitu. Sambil mungkin pegang kaki, cium kaki. Dikatakan apa? "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus cuma mau ngomong gini loh, "Tuhan, aku tuh nggak layak." Makanya kalau Bapak Ibu sedang menerima berkat besar,
Harusnya Bapak Ibu tuh mulai berpikir, kenapa ya kok aku bisa diberkati oleh Tuhan? Harusnya pada waktu saudara terima berkat besar itu, saudara berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak layak terima berkat yang sedemikian besar. Kenapa? Ora pantes aku ini orang berdosa. Tapi kita kadang keliru, waktu kita terima berkat besar, kita selalu berkatanya apa? Oh, aku kerjaku giat, kerjaku kerja keras, sekolahku ini dan itu. Bukan. Tuhan memberikan berkat itu dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk berdetail. Bukan untuk jadi pelit. Tidak. Anda pelit, berkatmu pasti hilang. Ada satu peristiwa. Seorang muda diberkati Tuhan. Tapi berdetail minta ampun. Sedikit-sedikit minta kepada orang tua. Sedikit-sedikit minta kepada orang tua. Padahal berkatnya akeh. Tiba-tiba suatu hari rekening banknya dibobol. Jebret. Tanya, salahku apa? Padahal aku rajin ibadah. Padahal aku rajin baca Alkitab. Tak jawab, sebabnya kowe pelit. Loh, orang Tionghoa itu berkata begini loh, uang yang sudah masuk itu harus keluar. Kalau engkau tidak paksa untuk menyalurkan, yang terjadi apa? Uang itu akan tetap keluar. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita kenceng, nanti kita tambah kaya. Enggak, firman Tuhan enggak berkata begitu. Banyak orang menabur harta, tetapi mereka tidak semakin miskin. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi mereka selalu berkekurangan. Itu dalam Amsal pasal 11. Jadi Petrus detik itu sadar penuh, aku enggak pantas untuk terima berkat yang sedemikian besar. Makanya lihat dalam ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Cerita ini paradok. Paradoknya di mana? Di awal ingin berkat, tapi sesudah terima berkat, berkatnya ditinggal. Untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan. Kenapa Petrus tiba-tiba paradigmanya berubah? Karena dia sadar secara penuh. Hal duniawi itu akan menjadi sangat mudah ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Tapi coba Bapak Ibu boleh praktekkan. Anda giatlah dalam perkara duniawi. Nanti kita tonton yuk. Kira-kira yang benar itu Tuhan atau kita manusia yang selalu berkata duniawi itu penting. Kalau hari ini saya sebagai pelayan Tuhan, saya melihat yang kemarin duniawinya hebat-hebat, hari ini banyak yang tumbang. Makanya perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang absolut. Hidup orang benar. Anak cucunya tidak minta-minta. Tapi kalau Bapak Ibu boleh cek, banyak orang kaya hari ini. Anaknya eker, warisan, geger, dan lain sebagainya. Loh Pak, kalau begitu berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Loh, temanya jelas kok. Di dunia kita ikut Tuhan, hidupmu diberkati. Artinya apa? Bisa kaya. Bukan hanya itu, Tuhan akan bawa itu ke dalam sebuah kemuliaan. Tinggal kita pinter ngatur atau enggak. Ada orang yang selalu kaya duniawi. Tuhannya dilupakan. Sekarang kita rubah. Tuhan menjadi nomor satu, kekayaan itu akan mengiringi kita orang percaya.
Itulah sebabnya Tuhan pernah berkata, aku datang bukan hanya memberi hidup, tetapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Makanya pagi hari ini kita mari bersama-sama. Ya, kita akan baca yang terakhir, Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Tolong ditampilkan. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu perhatikan, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku. Jalan kita ini paling cuma di sini loh. Tapi jalan Tuhan itu menuju surga. Kita punya rancangan, aku ingin punya rumah besar, aku ingin punya tanah besar, punya mobil yang bagus-bagus. Itu cuma segitu. Anda hari ini punya mobil 10, Anda didatangi petugas pajak. Mumet pasti. Tapi coba kalau kita mengikuti rancangan Tuhan itu satu. Rancangan damai sejahtera. Loh, ini kan yang kita cari. Duit banyak ora iso turu kanggo apa? Tapi kalau kita dicukupkan oleh Tuhan, kita terima berkat-berkat Tuhan, kita tidur pun itu adalah tidur yang paling enak, tidur yang terindah. Makanya mari bersama-sama carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yakin saudara akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, ya pujian ini pujian yang sangat lama, Deeper in Love with You. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you Lord, lebih dalam. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Hari ini Tuhan bertanya kepada hidupmu, sudahkah engkau mengambil pelayanan dalam gerejamu? Sudahkah engkau mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Atau engkau masih memilih-milih mana yang engkau suka? Ketika engkau suka, engkau mau mengambil bagian untuk melayani, tetapi ketika engkau tidak suka, engkau tinggalkan pelayanan itu dengan begitu saja, tanpa punya satu perasaan takut kepada Tuhan. Mari pagi hari ini di hadapan Tuhan kita mohon ampun. Ampuni aku. Ampuni aku. Kalau kerap kali aku melalaikan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Kerap kali aku memilih-milih bagian yang suka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengingatkan Petrus dalam Injil Yohanes. Ketika engkau muda, engkau bebas melakukan apapun. Tetapi ketika engkau tua, engkau akan diikat pinggangmu oleh orang lain. Dan kau akan dibawa ke satu tempat yang kau tidak sukai. Makna rohaninya adalah ketika kita belum menjadi orang yang rohani, engkau bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada teguran dari orang lain. Tetapi ketika engkau memiliki rohani yang baik, engkau akan dituntut oleh orang lain. Engkau akan dibawa ke satu tempat yang kau tidak suka dan kau harus melakukan. Petrus hari itu sadar sesudah dia mengalami berkat duniawi. Dia menaruh perahu-perahunya ke darat. Kemudian perahu itu ditinggalkan. Dan Petrus seumur hidupnya sampai mati mengikut Yesus. Petrus dipermuliakan oleh Bapa yang di surga. Diawali dengan melihat kemuliaan yang Yesus alami. Dan Petrus memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Dia menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Mari bersama-sama dedikasikan hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk sesuatu yang lain. Karena Tuhan yang memberikan nafas hidup, Tuhan yang memberikan materi dalam hidupmu, Tuhan yang memberikan keuangan dalam hidup keluargamu, dan Tuhan yang memberikan rumah dalam rumah tanggamu. Dan pada suatu hari nanti, itu semua akan ditinggalkan. Dan kau akan mencari satu tempat perhentian yang terakhir, yaitu kerajaan surga yang kekal, yang mulia, yang Tuhan sedang sediakan. Mari engkau yang sedang merindukan hal apa yang Tuhan sudah janjikan, angkat hatimu,
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau kembali mengatakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Engkau yang merindukan Tuhan, kau boleh berdiri. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Mari engkau yang merindukan Tuhan, kau boleh bangkit berdiri di tempatmu masing-masing. Ungkapkan hatimu pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku yang merindukan Engkau. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami semuanya bahwa hal yang lebih perlu dari segala sesuatu yang ada, yaitu kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Terima kasih untuk contoh kehidupan Petrus. Biarlah kami juga boleh mengambil bagian yang sama. Kami tidak hanya menerima keselamatan, tetapi kami juga mau menyelamatkan orang lain. Kami mau menjadi berkat dalam gereja Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di tempat ini. Kami tidak mau tertipu dengan tipu muslihat iblis yang mencoba mengacaukan hidup kami. Tuhan, tolong kami semuanya. Urapi, berkati dan mampukan kami sehingga kami tulus hati. Dan kami boleh menjaga kemurnian hati dan pikiran kami untuk kami mengiring Yesus, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kalau Tuhan izinkan, biarlah kami semua boleh melihat kemuliaan yang Tuhan janjikan. Pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, kami boleh menyongsong Tuhan di awan-awan. Untuk itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Kami adalah sekelompok orang yang mau benar di hadapan Tuhan. Ajar kami dengan ketundukan dan ketaatan yang daripada surga, sehingga kami boleh menjadi berharga di mata Tuhan. Dan kami mau meteraikan Tuhan, komitmen kami pagi hari ini, dengan sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Untuk itu saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kami pagi hari ini menaruh harap kepada Tuhan. Karena kami tahu
bahwa kami ada karena kemampuan yang daripada Yesus yang memberikan anugerah. Untuk itu Tuhan, tolong kami semua yang hadir, yang dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam kesesakan, dalam sakit penyakit, urapi, berkati, dan kuduskan mereka semuanya. Seperti janji firman-Mu Tuhan, setiap dosa, pelanggaran, kelemahan sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan hari ini kami kembali mengingat akan roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang kudus yang memerdekakan, yang mengingatkan kami semuanya dalam pekerjaan mulia. Untuk itu Tuhan berkati roti dan anggur, kuduskan, sucikan. Berkati, urapi, kuduskan, sucikan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati, sucikan, kuduskan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sebentar akan membagikan. Impartasi roh yang terbaik dari Roh Kudus yang akan menaungi kami semuanya. Kami tolakkan roh hujat, kami tolakkan roh-roh yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami tolakkan semuanya dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kami. Kami siap menerimanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. ku mengasihimu. Lebih dalam ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Ku mengasihimu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akan buka roti dan anggur perjamuan terlebih dahulu. Bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah peristiwa 2000 tahun yang lalu menjadi satu ingat-ingatan yang baik bahwa saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan dalam surat 1 Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing.
dan terimalah berkat perkataan firman-Nya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Dia baik. Terima kasih Dia memeliharakan hidup kita masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan. Kira paramaya lama-lama rasaya lama-lama sikia lamaya lama-lama raso sinaya lamaya Mari bersama-sama sembah Tuhanmu pagi hari ini. Kinayalamu Sinayalamaya-lamiramu Sinayalama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Haleluya. Kinayalamu Sini amalayalana yalama-lama rasu Sinayalamu Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Bapa di sorga, sesudah kami menerima anugerah firman-Mu dan sesudah kami diingatkan oleh Tuhan untuk roti dan anggur perjamuan yang kami terima, biarlah bukti kasih kami semakin nyata. Melalui sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik melalui keuangan yang kami miliki. Dan pagi hari ini kami juga mau mengembalikan hak milik Tuhan melalui korban persepuluhan. Tuhan, Engkau gerakan hati daripada umat sidang jemaat-Mu yang hadir, supaya mereka boleh melakukan ketaatan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Ini adalah gereja-Mu Tuhan, yang bisa berkembang, yang bisa menjangkau jiwa-jiwa, dan yang bisa mempermuliakan nama-Mu. Itu semua dari sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan juga akan kembalikan berkali lipat dari apa yang akan kami tabur.
Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang hadir. Berkati mereka yang akan mempersembahkan yang terbaik. Dan berkati mereka Tuhan yang belum memperoleh kesempatan. Tuhan, Kau juga berkati akan pelayan-pelayan Tuhan, petugas kolektan yang akan mengedarkannya dengan berkat sepenuh dari surga. Kami siap Tuhan untuk memberikan semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, saya serahkan. Ya, kita mau angkat pujian Aku Diberkati. Haleluya. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali berdoa. Kita menyerahkan setiap hal kepada Tuhan yang baik. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini, melalui ibadah, melalui perjamuan kudus, bahkan melalui firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Ibu Poniem, Ibu Sum, Ibu Etik yang masih belum mengalami kesempurnaan, Ibu Maharsi, Tuhan yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa saudara anak kami Erik yang pasca operasi tulang. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan heran, dan mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Dan kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Mereka Tuhan yang perlu hikmat kepandaian daripada Tuhan, Tuhan tolong dengan cara heran, sehingga mereka boleh menjadi berkat di sekolah dan juga lingkungan. Kami juga mengingat Tuhan akan sidang jemaat Tuhan yang memerlukan pekerjaan. Tuhan tolong cukupkan dengan pekerjaan yang baik, sehingga mereka pun sanggup dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Alfred, berdoa untuk Ibu Indarto, berdoa untuk Yeni Chandra yang berulang tahun. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan bekerja melimpah atas mereka, dan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi